Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Fitroh Hanafiah, NIM 1263052020250 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Ilmu Lughah semester 2. Soal yang pertama. Pengertian ilmu lughah. Kata ilmu lughah terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan lughah. Secara etimologis, ilmu berarti ilmu atau pengetahuan, dan lughah berarti bahasa. Jadi ilmu lughah adalah ilmu bahasa atau linguistik. Ruang lingkup ilmu lughah itu ada 4. Yang pertama yaitu linguistik umum atau general linguistik, B. linguistik historik, C. linguistik komparatif, D. linguistik deskriptif. Yang selanjutnya yaitu objek kajian ilmu lughah. Objek kajian ilmu lughah itu ada 3. Yang pertama yaitu linguistik teoritis, yang kedua linguistik sejarah, yang ketiga sejarah linguistik. Tujuan ilmu lughah. Yang pertama itu untuk memahami hakikat, fenomena bahasa dan unsur yang menyusun bahasa tersebut. Yang kedua, untuk memahami fungsi bahasa yang digunakan dalam kehidupan umat manusia. Yang ketiga, untuk memahami kaitan ilmu bahasa dengan fenomena maupun aspek kehidupan. Yang keempat, yaitu untuk menyikapi kaidah-kaidah yang menyusun bahasa untuk mudah dipahami. Manfaat ilmu lughah. Ada banyak manfaat ilmu lughah bagi siapa yang mempelajarinya, yaitu antara lain A. Membantu menyelesaikan dan melaksanakan tugas dalam menyelidiki bahasa atau bagi linguis. B. Membantu dalam menyusun kamus yang lengkap dan baik atau penyusun kamus. C. Melatih dan mengajarkan keterampilan. Dan perbedaan dengan fikih lughah, yaitu ilmu lughah sudah dilabelin karya ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih al-lughah masih diragukan keilmiannya. Jenis-jenis linguistik itu ada 2. Yang pertama yaitu linguistik umum, dan yang kedua yaitu linguistik khusus. Dan cabang-cabang linguistik itu ada 4. Yang pertama fonetik dan fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, dan yang keempat semantik. Soal kedua. Pengertian bahasa. Secara umum, pengertian bahasa yaitu alat untuk menyampaikan sesuatu hal yang terlintas di dalam hati manusia. Namun lebih jauhnya lagi, bahasa adalah sebuah alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama manusia. Bahasa juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan juga perasaan. Dalam sebuah studi sosiolinguistik, bahasa juga bisa dijadikan sebagai sebuah lambang dan bersifat arbitrer, beragam, dinamis, berupa bunyi, dan manusiawi. Bahasa merupakan sebuah sistem yang mana berarti bahwa bahasa dibentuk oleh berbagai komponen yang memiliki pola tetap dan juga bisa dikaidahkan. Dengan begitu, bahasa memiliki sistem berupa lambang-lambang bunyi. Dari setiap lambang, bahasa bisa melambangkan sesuatu yang mana disebut dengan konsep atau makna. Karakteristik bahasa. Yang pertama yaitu arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer yang berarti hubungan antara lambang dan yang dilambangkan itu tidak wajib, bisa berubah dan tidak bisa dijelaskan mengenai lambang tersebut yang menggambarkan sebuah makna. Yang kedua yaitu dinamis. Bahasa bersifat dinamis yaitu bahasa tidak bisa lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang bisa terjadi setiap saat. Misalnya saja, munculnya beberapa kosakata baru dan kosakata yang lama sudah tidak berfungsi atau tidak relevan lagi. Yang ketiga yaitu produktif. Bahasa bersifat produktif yaitu bahasa memiliki jumlah yang besar dengan unsur yang terbatas. Yang keempat yaitu beragam. Bahasa bersifat beragam yaitu meski bahasa memiliki kaidah yang sama, akan tetapi memiliki latar belakang sosial yang berbeda dan kebiasaan yang berbeda, sehingga menciptakan bahasa yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu manusiawi.
Bahasa bersifat manusiawi yaitu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia saja. Fungsi bahasa. Yang pertama yaitu fungsi personal. Fungsi personal bahasa dapat dilihat dari sudut penuturnya. Maksudnya yaitu penutur menyatakan sebuah sikap terhadap apa yang dikatakan olehnya. Dalam mengungkapkan sebuah bahasa, tidak jarang seseorang juga akan memperlihatkan apakah orang yang menyampaikan dalam kondisi senang, sedih, atau marah. Yang kedua yaitu fungsi direktif. Fungsi direktif bahasa dapat dilihat dari segi atau sudut pandang pendengarnya. Fungsi direktif ini berguna untuk mengatur tingkah laku si pendengar, di mana bahasa digunakan oleh seseorang untuk membuat orang lain mendengar melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu fungsi fatik. Fungsi fatik ini bahasa itu berfungsi untuk menjalin hubungan dan memperlihatkan rasa solidaritas dan persahabatan antar sesama manusia. Yang keempat yaitu fungsi referensial. Fungsi referensial bahasa dapat dilihat dari topik yang sedang dibahas. Fungsi referensial memiliki paham sederhana bahwa bahasa adalah alat yang dapat digunakan untuk menyatakan sebuah pikiran kepada orang lain yang dapat dijadikan sebagai ide. Yang kelima yaitu fungsi metalinguistik. Fungsi metalinguistik bahasa dapat dilihat dari segi kode yang bisa digunakan. Bahasa sebagai metalinguistik adalah sebuah bahasa isyarat yang digunakan untuk membicarakan bahasa tersebut. Yang keenam yaitu fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif bahasa dapat dilihat dari segi amanat yang terkandung. Bahasa merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan baik yang berupa kenyataan atau imajinasi atau khayalan saja. Klasifikasi bahasa. Suatu pengelompokan terhadap bahasa dunia berdasarkan persamaan ciri tertentu yang dimiliki sejumlah bahasa. Bila dasar pengelompokan atau klasifikasi dilakukan secara berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Bahasa lisan, suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar, kurang lebih 10.000, bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Bahasa tulis, bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarannya. Lain dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf. Bahasa tulis dapat dibagi menjadi dua ragam, yaitu yang menggunakan bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Aksara adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas. Ejaan yaitu penggambaran bunyi, bahasa atau kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan huruf yang disandardisasikan dan mempunyai makna. Soal yang ketiga, teori pertumbuhan bahasa adalah berkomunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh alat ujaran pada manusia. Bentuk variasi bahasa. Yang pertama yaitu ragam beku atau version. Variasi bahasa yang paling formal dan digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi yang bercirikan kalimatnya panjang-panjang, seperti upacara resmi kenegaraan, khutbah di masjid, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ragam resmi atau formal, yaitu variasi bahasa yang dipakai dalam pidato-pidato resmi, pidato kenegaraan, rapat-rapat resmi, rapat-rapat dinas, surat menyurat dinas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ragam usaha atau konsultatif, yaitu variasi bahasa ini lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil produksi. Yang keempat yaitu ragam santai atau kasual, yaitu variasi bahasa yang bisa digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti berbincang-bincang dengan keluarga ketika berlibur, berolahraga, berkreasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ragam akrab atau intim, yaitu variasi bahasa ini digunakan oleh penutur dan penutur yang memiliki hubungan sangat akrab dan dekat seperti dengan anggota keluarga atau sahabat karib. Bahasa pergaulan dan bahasa internasional. A. Bahasa gaul atau bahasa pergaulan merupakan yang bersifat non-formal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Kehadiran bahasa gaul
dianggap wajar karena sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman, terutama pada anak usia remaja. B. Bahasa internasional. Bahasa ini berasal dari bahasa resmi PBB hingga Esperanto. Dalam perundang-undangan belum dijelaskan definisinya sehingga perlu direferensi ulang. Dan frasa bahasa internasional mengacu pada 4 konsep, yaitu yang pertama bahasa resmi persatuan bangsa-bangsa, yang kedua bahasa yang terus, 3 bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional, yang keempat bahasa Esperanto. Faktor-faktor umum yang mempengaruhi bahasa. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan bahasa anak untuk memperoleh bahasa pertama, yaitu faktor usia, faktor kesehatan secara umum, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan faktor mileu. Yang kedua yaitu faktor-faktor penunjang keberhasilan dalam belajar bahasa kedua. Yang pertama yaitu faktor konseptual belajar bahasa. Yang kedua, faktor bakat bahasa dan kebahasaan dalam belajar bahasa. Yang ketiga, faktor kesulitan inter dan intralinguistik dalam bahasa. Yang keempat, yaitu peranan faktor lingkungan dalam belajar bahasa. Soal yang keempat. Relasi linguistik dan linguistik bukan menjadi fokus minat dan keahlian para ahli bahasa semata. Ada banyak pakar yang tertarik meneliti atau mendalami bahasa, terutama berkaitan dengan kebutuhan aplikasinya pada berbagai bidang. Begitu pula bagi para ahli bahasa yang ternyata menghadapi banyak persoalan linguistik yang sulit dipecahkan tanpa melibatkan disiplin lain. Linguistik dan filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Hal ini lebih sering didefinisikan sebagai studi yang teks-teks sastra dan catatan tertulis, penetapan dari keautentikannya dan keaslian dari pembentukannya, dan penentuan maknanya. Filologi juga merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip, biasanya dari zaman kuno. Sebuah teks yang termuat dalam sebuah naskah manuskrip, terutama yang berasal dari masa lampau, seringkali sulit untuk dipahami. Tidak karena bahasanya yang sulit, tetapi karena naskah manuskrip disalin berulang-ulang kali. Dengan begini, naskah-naskah banyak yang memuat kesalahan-kesalahan. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan ada 3 aspek luas penelitian yang meliputi bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks. Awal kegiatan yang dikenal dalam deskripsi bahasa telah dikaitkan dengan Panini sekitar 500 SM dengan analisisnya dari bahasa Astadiai. Bahasa dapat dipahami sebagai suatu interaksi bunyi dan makna. Disiplin yang mempelajari bunyi bahasa disebut sebagai fonetik, yang berkaitan dengan sifat sebenarnya dari bunyi, ujar dan bukan bunyi, ujar serta bagaimana mereka diproduksi dan dirasakan. Studi tentang makna bahasa di sisi lain berkaitan dengan bagaimana bahasa menggunakan logika dan referensi dunia nyata untuk menyampaikan, memproses, dan menetapkan makna serta untuk mengelola dan menyelesaikan ambiguitas. Hal ini pada gilirannya mencakup studi semantik, bagaimana makna disimpulkan dari kata-kata dan konsep, dan pragmatik, bagaimana makna disimpulkan dari konteks. Sekarang kita lanjut ke linguistik dan kajian gramatika. Kajian gramatika, istilah gramatikal berasal dari kata grammar yang berarti tata bahasa. Makna kata yang diperoleh sebagai akibat proses ketatabahasaan disebut makna gramatikal atau makna struktural. Makna gramatikal baru ada apabila terjadi suatu proses gramatikal seperti aktivitasi, reduksi, dan komposisi. Hubungan linguistik dan psikologi. Hubungan linguistik dan psikologi yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formal, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses bahasa.
Psikologi linguistik atau ilmu kejiwaan dan tingkah laku psikologi linguistik merupakan teori antara psikologi dan linguistik. Teori tersebut sangat berbeda, tetapi teori tersebut berhubungan dalam meneliti bahasa sebagai objek formal. Sedangkan kegiatan berbahasa bukan hanya secara mekanistik tetapi juga secara mentalistik. Sedangkan linguistik adalah bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua. Dalam bahasa Roman, yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Latin, masih ada kata serupa dengan lingua Latin yaitu langue dan langue dalam bahasa Perancis dan bahasa lingua dalam bahasa Itali. Bahasa Inggris memungut dari bahasa Perancis yang kini menjadi langue. Istilah linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata langue. Itu istilah dalam bahasa Prancis. Istilah lingue berkaitan dengan langue. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno atau psyche, yang berarti jiwa atau roh, dan logos yang berarti ilmu, sehingga jika secara harfiah memiliki arti ilmu jiwa. Mengikuti perkembangannya, psikologi kemudian dibagi menjadi beberapa aliran sesuai dengan paham filsafat yang dianut, yakni psikologi yang mentalistik, behavioristik, dan juga kognitistik. Sedangkan psikologi linguistik mentalistik merupakan aliran yang disebut dengan psikologi kesadaran, dan tujuan utamanya adalah mencoba untuk mengkaji proses akal manusia. Psikologi behavioristik menurut teori yang dianut oleh Gege dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kognitistik adalah kognitif cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Hubungan linguistik dan sosiologi. Ciri umum sebuah bahasa adalah adanya pemakai atau komunikan. Hal ini yang menyebabkan sebuah bahasa mempunyai sifat arbitrer atau berubah-ubah dan konvensional atau umumnya atau kebiasaannya. Dengan kata lain, pemahamannya bahasa yang berbeda-beda tiap masyarakat dan menyebabkan adanya variasi bahasa. Dalam hubungan antara linguistik dan sosiologi akan membahas tentang variasi bahasa tersebut. Bila dideskripsikan, sosiologi akan mempelajari masalah hubungan variasi bahasa ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Sebaliknya, linguistik akan mempelajari variasi bahasa tersebut ditinjau dari aspek kebahasaan. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa. Salah satu awal dari variasi-variasi bahasa adalah variasi dari segi penutur. Pertama, yaitu ideolek. Ideolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang mempunyai ideolek masing-masing. Ideolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Yang paling dominan adalah warna suara. Kita dapat mengenali suara tersebut yang kita kenal hanya dengan mendengar suara tersebut. Ideolek melalui karya tulis pun juga bisa, tetapi di sini membedakannya agak sulit. Sosiologi linguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. Ilmu ini merupakan kajian konstekstual terhadap variasi penggunaan bahasa masyarakat dalam sebuah komunikasi yang alami. Variasi dalam kajian ini merupakan masalah pokok yang dipengaruhi atau mempengaruhi perbedaan aspek sosiokultural dalam masyarakat. Kelahiran sosiolinguistik merupakan buah dari perdebatan panjang dan melelahkan dari berbagai generasi dan aliran. Puncak ketidakpuasan kaum yang kemudian menamakan diri sosiolinguis ini. Hubungan linguistik dan pengajaran bahasa.
Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam bereksplorasi di lingkungan akademik maupun kehidupan sosial. Pembelajaran bahasa ataupun gaya linguistik mencerminkan pengenalan diri dan budaya. Selain itu, pembelajaran bahasa juga membantu para peserta didik mampu mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan bahkan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Linguistik berarti ilmu bahasa. Ilmu bahasa adalah ilmu yang objeknya bahasa. Bahasa di sini maksudnya adalah bahasa yang digunakan sehari-hari atau fenomena lingual. Karena bahasa dijadikan objek keilmuan, maka ia mengalami pengkhususan, hanya yang dianggap relevan saja yang diperhatikan. Jadi kalau anggukan itu tidak bisa dianggap sebagai bahasa. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa Indonesia diberikan di sekolah dengan tujuan agar peserta didik dapat berbahasa Indonesia secara baik lisan maupun tulisan. Peserta didik tidak menguasai bahasa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itulah ilmu linguistik diperlukan dalam pembelajaran bahasa agar peserta didik dapat memahami dan menguasai bahasa lebih baik. Soal kelima. A. Urgensi linguistik dalam bidang ekonomi. Dalam konteks teoritis dan praktis, linguistik dan ekonomi, dalam hal ini masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, merupakan dua variabel yang berhubungan sangat erat antara satu dengan yang lain. Dalam konteks teoritis, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang bersifat empiris, pasti, dan objektif. Sedangkan dalam konteks praktis, linguistik adalah hal yang berhubungan dengan bahasa, yakni cara membicarakan bahasa yang membutuhkan perbendaharaan kata untuk memampukan orang-orang yang membidanginya mempelajari semua bahasa nasional yang ada di negara-negara anggota MEA untuk digunakan sebagai alat berkomunikasi ekonomi. Tidak mungkin dapat dilakukan hanya bahasa atau bahasa-bahasa yang dapat atau potensial dapat dipahami bersama yang perlu dipelajari dan dipraktekkan di tengah keberagaman bahasa yang ada di kawasan ASEAN. Seperti dalam hubungan MEA, bahasa yang paling potensial digunakan adalah bahasa Inggris. Demi kondisi ini sangat urgen agar bahasa Inggris dipelajari dan digunakan sebagai lingua franca di kawasan MEA termasuk Indonesia. B. Urgensi linguistik dalam psikologi. Hubungan psikologi dengan linguistik yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formalnya, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses bahasa. Linguistik berarti bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua dalam bahasa Roman, yaitu bahasa yang berasal dari bahasa Latin. Masih ada kata serupa dengan lingua Latin, yaitu langue dan legende dalam bahasa Perancis dan bahasa lingue dalam bahasa Itali. Mengikuti perkembangannya, psikologi kemudian dibagi menjadi beberapa aliran sesuai dengan paham filsafat yang dianut, yakni psikologi dan metalinguistik, behavioristik, dan juga kognitistik. Sedangkan psikologi linguistik mentalistik merupakan aliran yang disebut dengan psikologi kesadaran dan tujuan utama adalah mencoba untuk mengkaji proses akal manusia dengan cara mengkaji. C. Urgensi linguistik dalam kesehatan. Sugono menyatakan bahwa bahasa mengalami perubahan yang terjadi di masyarakat penuturnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan, ilmu, dan teknologi berkembang sedemikian rupa. Bahasa Indonesia pun berkembang mengikuti perkembangan tersebut. Pesatnya perkembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi di dunia barat membawa pengaruh terhadap bahasa. Dalam bidang kesehatan terdapat istilah penyakit yang memiliki padanan
kata dengan istilah penyakit yang digunakan oleh masyarakat. Istilah penyakit yang dijadikan sebagai sumber data yaitu istilah penyakit secara umum dan tidak spesifik secara khusus mengenai satu jenis penyakit, melainkan terdiri dari penyakit baik organ tubuh bagian dalam maupun organ tubuh bagian luar. Adapun teori yang biasa digunakan peneliti ialah bentuk lingual yang terdiri kata dan frasa, teori proses pembentukan istilah, dan teori simantik untuk menjelaskan makna penggunaan istilah penyakit dalam bidang kesehatan. D. Urgensi linguistik dalam agama. Pemahaman terhadap Al-Quran yang diyakini sebagai kitab sholihun li kulli zamanin wa kanin selalu bersifat terbuka dan tidak pernah selesai. Pemahaman selalu berkembang seiring dengan umat Islam yang selalu terlibat dalam penafsiran ulang dari zaman ke zaman. Perbincangan masalah historitas teks sebenarnya merupakan persoalan klasik yang pernah muncul dalam sejarah peradaban Islam, yaitu antara pemikir Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Historis teks seperti yang dipahami Nasr Hamid dengan meminjam paradigma Ferdinand Saussure di mana konsep kalam ia bedakan dengan konsep lughat. E. Urgensi linguistik dalam pendidikan. Cakupan substansi linguistik pendidikan sangat luas, meski aspek bahasa dan pendidikan yang mendominasinya. Oleh karena linguistik pendidikan sejalan dengan linguistik terapan, wilayah kajian mencakup persoalan yang terkait dengan geografi linguistik, penggunaan bahasa, komposisi tata bahasa pengajaran, perkamusan dan sastra, serta pengajaran bahasa kedua. Bahasa sebagai salah satu aspek yang dominan dalam linguistik pendidikan mencakup dua hal penting, yakni bahasa sebagai sarana atau media berkomunikasi dan atau berpikir ilmiah, dan bahasa sebagai disiplin ilmu linguistik dalam kaitannya dengan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau kehendak kepada pihak lain secara efektif. Sementara itu, dalam kaitannya bahasa sebagai sarana berpikir manusia, memanfaatkannya simbol-simbol bahasa sebagai piranti untuk berpikir secara abstrak dan rumit, sebagaimana yang dilakukan oleh manusia ketika melaksanakan kegiatan ilmiah. Bahasa digunakan oleh manusia untuk berpikir abstrak sehingga objek-objek faktual dapat ditransformasikan ke dalam simbol-simbol bahasa yang bersifat abstrak pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.